warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ani? Mohon maaf Bu, izin terkait dengan tugas saya berkenaan dengan program guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin Bu untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Apa bisa Bu? Bisa, silahkan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Tentang dilema etika ya. Okay. Saya melihat bahwa kasus dilema etika atau benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Hal yang biasanya saya lakukan sebelum keputusan saya ambil dalam kasus dilema etika itu, terlebih dahulu saya biasanya mengumpulkan beberapa fakta yang terjadi, siapa yang terlibat. Selanjutnya saya menganalisis dulu benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat kembali keputusan tersebut. Jadi tadi yang Ibu lakukan yang pertama mengumpulkan fakta berdasarkan siapa yang terlibat, kemudian menganalisisnya, kemudian baru Ibu melakukan alternatif solusi yang untuk kemudian diambil sebuah solusi seperti itu, gitu. Iya, betul sekali. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Untuk langkah-langkah yang biasanya saya lakukan ya, untuk mengambil misalnya mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat kembali keputusan tersebut apakah sudah tepat atau belum. Ya. Berarti seperti yang tadi Bu, langkah-langkahnya tadi. Iya, betul. Kemudian untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifatnya bagaimana, urgent apa tidak, ya, mendesak atau tidak. Terus kasus dilema etika tersebut dan mengambil alternatif solusi. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita siapkan dalam mengambil sebuah solusi. Berarti langkah yang jelas paling efektif itu yaitu menelaah dulu, Bu. Apakah urgent atau tidak, kemudian disertai dengan alternatif solusi. Betul sekali. Kemudian untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting
tetapi harus ada yang didahulukan. Jadi prioritas penting. Ya. Serta adanya itu peraturan-peraturan yang harus dipenuhi itu. Yang tidak kalah penting ya nilai rasa yang harus kita utamakan. Berarti di sini tantangannya lumayan kompleks ya, Bu? Iya, betul sekali. Terutama nilai mana yang penting atau prioritas, kemudian terkait dengan peraturan, Betul kemudian sekali. satu lagi rasa. Gitu. Iya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu, Bu, untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa, Ibu, yang Ibu jalankan? Untuk pengambilan keputusan dilema etika ini biasanya kami tidak mempunyai jadwal tertentu atau jadwal khusus ya, Bu. Jadi semuanya bersifat kondisional juga. Kita tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Berarti kondisional sifatnya. Iya, betul sekali. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Gimana kabarnya Bu Ati hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ani? Alhamdulillah sehat juga, walaupun suara masih serak, Bu. Kemarin habis sakit lumayan lah. Bu Ani kebanyakan serundeng. Sepertinya seperti itu. Oke, maafkan Bu. Di sini saya mau merepotkan Bu Ati, yaitu terkait dengan tugas program guru penggerak yang saya laksanakan, yaitu terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan kali ini nyunuk dalipun Bu Ati untuk sedikit wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Apakah bisa, Bu? Alhamdulillah saya sekarang sedang silahkan Bu Ani bisa melaksanakan tugas. Ya, terima kasih Bu. Ada pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, betul sekali. Ternyata sekarang setelah jadi kepala sekolah mungkin masalahnya lebih rumit. Kalau ketika dulu jadi guru kita fokus hanya di kelas saja, kalau sekarang mungkin masalahnya sudah agak bertambah banyak karena ternyata kita harus betul-betul tahu pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Memang banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah, baik itu pada murid, pada rekan guru kita, atau program-program sekolah yang memang harus segera kita beri solusi atau kita ambil keputusannya. Mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, kita tahu kalau yang dilema etika itu apabila memenuhi unsur benar, lawannya juga benar. Jadi di antara dua pengambilan keputusan itu sama-sama benar. Kalau rujukan moral, jika kasus tersebut sudah memenuhi unsur secara hukum, misalnya ada benar, ada salahnya, begitu. Jadi kita menganalisis itu benar lawan benar atau benar lawan salah.
begitu. Ya, jadi kesimpulannya kalau kasus dilema etika itu unsurnya itu benar lawan benar. Iya. Oke. Kalau untuk yang bujukan moral itu secara hukum benar atau salah seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk kasus yang tadi sama-sama benar atau memenuhi unsur dilema etika, karena keduanya mungkin punya kepentingan atau kebaikan yang sama jika kita ambil salah satunya, tapi kita tetap harus milih salah satu. Jadi di sini saya mengambil keputusan, saya menganalisa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang lebih positif. Berdasarkan nilai kebajikan yang lebih positif yang kita yakini, berikutnya mana pengambilan keputusan itu yang bisa lebih berpihak kepada murid dan dampaknya itu bisa lebih menguntungkan bagi banyak pihak, begitu. Jadi Ibu dalam pengambilan keputusan itu pertama dianalisis, dianalisis berdasarkan nilai kebajikan yang lebih positif. Selain itu berdasarkan keputusan mana yang lebih berpihak pada murid, kemudian yang paling menguntungkan untuk semua pihak. Untuk selanjutnya yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya laksanakan itu saya mencoba melaksanakan langkah-langkah yang saya sudah mendapatkan pada pendidikan guru penggerak. Nah, di sana diajarkan ada 9 langkah. Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Di antaranya ini, tapi saya mencoba menerapkan karena itu ilmu yang kita dapatkan kan bisa berguna kalau kita terapkan. Kalau tidak kita terapkan tidak berguna namanya ya Bu Ani. Sia-sia. Yang 9 langkah itu yang saya coba terapkan, di antaranya yang pertama menganalisa nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, pada kasus itu mesti ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Itu bagaimana? Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan pada kasus tersebut. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam mengambil keputusan di sekolah, karena kita berkaitan dengan banyak pihak, itu kita harus mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, apalagi terkait dengan kasus-kasus yang menyangkut dilema etika. Nilai moral universal yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan harus kita kedepankan. Beberapa hal yang mungkin bisa efektif kita lakukan dalam pengambilan keputusan, di antaranya yang saya rasakan adalah keterampilan coaching. Karena keterampilan ini membekali kita dalam menjadi coach, ya, supaya kita bisa menggali pertanyaan dari coach, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memprediksikan hasil, sehingga nanti
kita bisa mengambil keputusan yang lebih positif. Yang kedua adalah kompetensi kesadaran diri kita dalam menyelesaikan masalah. Kita harus hadir secara penuh atau sadar betul agar hasil keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Yang berikutnya adalah pengelolaan diri kita. Dalam mengambil keputusan tentunya kita harus bisa mengelola, misalnya mengelola emosi kita, mengendalikan emosi kita agar keputusan yang kita ambil bisa lebih bijak untuk tidak hanya untuk kita sendiri tapi untuk semuanya. Yang terakhir yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan dalam kita berkomunikasi atau bersosial, melakukan hubungan sosial terhadap lingkungan kita. Itu mungkin buat. Berarti selama ini Ibu sudah mulai mengaplikasikan ilmu dari program Guru Penggerak ya Bu? Ya, sedikit-sedikit lah seperti itu. Saya mencoba melaksanakan harapannya tentu di pendidikan guru penggerak itu memang dipersiapkan untuk mencetak pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah yang agar di sekolah tersebut bisa tercipta transformasi pembelajaran yang kita harapkan. Luar biasa sekali Bu. Jadi yang dianggap efektif ada tadi keterampilan coaching, kehadiran penuh, kemudian pengelolaan diri atau emosi, kemudian kemampuan berelasi gitulah ya Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Bu? Yang menjadi tantangan itu kita tentu saja harus jeli melihat kasus-kasus itu, siapa tadi yang berkaitan, kemudian kasusnya bagaimana. Kita dalam menganalisa harus jeli. Kemudian mungkin yang kadang menjadi tantangan adalah menguji kesabaran kita. Ada lagi yang sering menjadi tantangan, yaitu ketika pihak-pihak yang terkait itu tidak bisa diajak kerjasama karena mungkin kepentingan mereka seperti ini, kepentingan yang di sini seperti ini, jadi bertentangan. Nah, kalau mereka susah diajak kerjasama itu salah satu tantangan kita juga. Banyak sekali tantangannya ternyata ya Bu. Iya. Ya Masya Allah. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau tata waktu jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Bu? Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu mungkin ada beberapa kasus yang memang sudah terjadwal, tapi itu mungkin menyangkut dengan program-program sekolah karena sudah terencana. Untuk kasus-kasus dilema etika yang berjalan, maksudnya kadang ada kan kasus itu insidensial, pada saat itu terjadi, kalau mungkin kasus itu memang harus segera diselesaikan, ya harus diselesaikan pada saat itu juga. Kalau tidak mungkin masih bisa ditunda, ya tidak diselesaikan pada saat itu, tapi tetap ada target waktu tertentu dalam mengambil keputusan. Oke, berarti ada yang terjadwal, terutama kalau program sekolah. Mungkin program-program sekolah. Tapi ada juga yang bersifat kondisional. Tapi tetap ada target tenggang waktu yang harus diselesaikan. Kapan harus selesai? Kemudian selanjutnya
adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, Bu? Tentu saja yang sangat membantu saya, karena dalam setiap pengambilan keputusan saya tidak sendiri. Dalam hal ini saya mempunyai banyak rekan guru, murid-murid, wali murid, komite, dan